Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kita pun berharap dan berdoa mudah-mudahan keluarga kita dimanapun berada, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita berharap bangsa dan negara kita mudah-mudahan wabah dan musibah ini segera diangkat oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa beraktivitas normal sebagaimana biasa kembali. Baik teman-teman mahasiswa semua, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita selama satu semester ini. Kurang lebih kita sudah menjalani pembelajaran untuk mata kuliah semiotika ini. Mudah-mudahan kurang lebih satu semester pembelajaran kita ini memberikan dampak untuk peningkatan keilmuan kita, memberikan dampak untuk peningkatan skill dan keterampilan kita, dan terkhusus adalah memberikan dampak pada cara pandang kita, memberikan dampak pada wawasan kita, khususnya cara pandang kita tentang bagaimana kita memandang sebuah desain, bagaimana kita menilai sebuah karya seni, ya. Karena sesungguhnya semiotika ini adalah alat untuk bagaimana kita bisa memandang dan menilai sebuah karya seni itu objektif sebagaimana yang menjadi ciri khas ataupun yang menjadi karakter khas yang ada dalam karya tersebut melalui tanda-tanda, melalui sebuah bahasa visual, melalui sebuah teks visual, melalui sebuah ciri-ciri yang sifatnya itu bisa kita nilai secara objektif, akurat, tanpa kemudian melibatkan emosi pribadi, ya. Contohnya seperti apa, Pak? Emosi pribadi. Contohnya adalah ketika teman-teman misalkan melihat sebuah fenomena, ada sebuah poster, ada sebuah karya seni yang kemudian terpampang di ruang publik, kemudian ada teman ataupun ada saudara kita menilai, kayaknya yang itu kurang bagus ya. Saya mah suka yang itu. Kenapa kamu suka yang itu? Ah, suka aja gitu ya. Nah, ah suka aja itu adalah sebuah penilaian emosional dalam artian sebuah penilaian yang mengambil dari segi sisi emosional. Artinya dia suka yang mana ya sudah mengambil yang itu. Tetapi seorang desainer ya, seorang seniman dan terpenting adalah seorang akademisi seperti teman-teman semua, itu menilai sesuatu berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian teoritik yang sifatnya objektif, seperti menggunakan alat semiotika, menggunakan sudut pandang estetika, ya, menggunakan sudut pandang logika, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang, teman-teman, sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dan memiliki nilai historika dari segi sudut pandang semiotika yang baik, ya, itu kadang-kadang mungkin di luar dari selera masyarakat pada umumnya. Contohnya ya, mungkin teman-teman pernah melihat lukisan Popo Iskandar, ya, beliau adalah salah satu seniman asli Bandung yang ada beberapa karyanya itu sekarang masih terbajang di hotel milik beliau, ya, yang beliau sudah meninggal, dan hotelnya itu ada di sebelah kampus UPI, ya. Itu di sana ada sekali lukisan, ya, ada lukisan yang mungkin katakanlah salah satu lukisannya adalah lukisan kucing, ya, lukisan kucing. Dan ya kalau misalkan dari segi sudut pandang emosional mungkin orang-orang akan menilai ini apaan ya, gambar kucingnya nggak seperti kucing begitu ya, kucingnya seperti huruf U gitu kan. Tetapi kan tahukah teman-teman semua bahwa lukisan Popo Iskandar ini itu terjual lebih dari 250 juta, ya, bahkan luar biasa ya harganya seperti itu. Kenapa? Karena ada sekelompok orang ataupun seseorang yang sifatnya individu mampu menilai bahwa lukisan ini memiliki nilai estetika yang tinggi dari segi sudut pandang tanda-tanda yang dimunculkan atau diberikan pada lukisan tersebut. Nah, itu kan dari segi sudut pandang semiotika ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Diharapkan dengan teman-teman mempelajari semiotika, maka teman-teman akan lebih menghargai sebuah karya seni, ya. Akan lebih menghargai sebuah karya seni dan akan lebih mampu menilai kualitas sebuah karya seni bukan hanya dari segi selera emosi semata, tetapi juga dari segi kajian ilmiah dan dari keilmuan teman-teman selama 4 tahun nanti mempelajari desain komunikasi visual di Telkom University.
Baik teman-teman sekalian, itu saja ya sedikit prolog ya tentang akhir dari pertemuan kita pada semester kali ini. Kita akan sedikit membahas lagi tentang materi terakhir yaitu retorika visual. Sekaligus nanti Bapak akan berikan informasi tentang kisi-kisi ujian akhir semester ya. Baik teman-teman sekalian, retorika visual itu apa? Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah retorika ya. Nah, retorika itu adalah kalau misalkan dari segi pengertian umum adalah kemampuan untuk menyampaikan dan kemampuan untuk berorasi ya secara lisan, secara tulisan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pandai menyampaikan orasi, teman-teman bisa menyampaikan retorika melalui lisan di depan banyak orang. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak begitu mahir dalam orasi, teman-teman bisa menyampaikan retorikanya dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang retorikanya dilihat dari segi sudut pandang visual. Seperti apa? Kita lihat. Ya, retorika visual, teknik retorik. Ya, ini adalah seni berbicara, seni berpidato. Nah, itu kan retorika itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat orang yang memimpin demo misalkan ya, itu biasanya orang-orang yang mampu berorasi. Ketika orasi itu kita kaitkan pada bagaimana skill dia untuk mengambil sisi emosi, sisi rasional anggota ataupun orang yang berunjuk rasa itu adalah kemampuan dia untuk berbicara, kemampuan dia untuk berpidato dan itu adalah seni ya. Mungkin teman-teman pernah melihat atau mungkin pernah mendengar Bung Tomo ya. Mungkin pernah melihat videonya gitu maksudnya. Ya, ada itu kan klipnya. Tapi sebenarnya itu klipnya tidak berjalan ya, hanya suaranya saja. Bung Tomo itu mampu mengobarkan semangat juang berperang rakyat Surabaya ya, itu hanya dengan satu senjatanya. Apa? Seni berpidato, seni berbicara. Mampu kapan dia menaikkan intonasi bicara, kapan dia menurunkan intonasi bicara. Nah itu, beliau ya, Bung Tomo luar biasa. Dan itu salah satu adalah tampilan asli dari retorika berbicara. Nah, penggunaan bahasa untuk membujuk. Nah, jadi retorika juga seperti itu pengertiannya. Jadi kalau misalkan kita membujuk, itu juga ya retorika seperti itu. Maka dari itu, seorang yang mampu melobi dengan baik, itu adalah kemampuan retorika. Ya. Atau bahkan menipu. Menipu juga itu adalah retorika. Begitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan seni retorika adalah seni menggunakan bahasa sehingga ia melakukan tugas tertentu. Nah, jadi apabila retorika itu adalah seni berbicara, maka teman-teman sekalian, dalam sebuah seni berbicara, artinya ada tujuan yang hendak dicapai. Dan dia menggunakan jalan retorika untuk mencapai tujuannya. Nah, ini rhetoric situation. Ya, topik yang ingin disampaikan. Nah, ini kan teks ya. Teksnya itu adalah alatnya, alat intinya. Jadi teman-teman mungkin melihat banyak sekali tujuan, banyak sekali instrumen yang mengitari retorika, tetapi inti dari retorika itu sendiri adalah sebuah teks ya. Jadi teks ini yang terdiri dari tentang topik yang disampaikan, kemudian sisi organisasi percakapan, dan pengembangan dari apa yang hendak disampaikan tadi. Instrumen yang berada di sekitarnya itu ada penutur, pembaca, dan subjek ya topik yang ingin disampaikan itu ya seperti itu dan tentunya semua ini terbalut dalam sebuah konteks. Nah, kita masih belajar tekstual retorik. Teks juga mempunyai sifat dan kekuatan visual dalam membangun makna dan efek kognitif
dan afektif. Tentunya teman-teman sekalian, di awal masuk Telkom University di semester 1 atau semester 2, teman-teman sudah mempelajari mata kuliah tipografi dasar, betul? Nah, tipografi dasar di sana ada sebuah materi yang disebut dengan typeface. Ya. Typeface itu adalah bagaimana kita menghayati sebuah sisi emosional dalam sebuah huruf. Ya, apabila sisi emosional maskulin itu berbeda dengan huruf yang memiliki sisi emosional feminim, misalkan seperti itu. Itu kan berbeda-beda. Nah, ini terlihat salah satunya adalah kembali Bapak angkat di sini nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu memiliki sisi emosional yang berbeda-beda sesuai dengan karakter visualnya, ya. Itu tulisannya, ejaannya sama, ya, seperti itu. Tetapi di sana coba nomor 3. Kalau teman-teman menggunakan nomor 3 untuk memberikan peringatan, maka sisi emosionalnya kurang dapat, ya. Jadi tekstual retorikanya tuh kurang dapat. Apa yang paling dapat dari segi tekstual retorik? Mungkin nomor 2, ya. Seperti itu. Jadi ada berbagai personalitas atau karakter huruf dan makna yang berbeda. Ya mungkin ini sedikit mengulas tentang typeface pada mata kuliah tipografi dasar ya. Nah ya, kita bisa lihat di sini. Lunch time ya. Tentunya teman-teman sekalian ketika melihat tulisan ini dan di sampingnya ada gambar seperti itu, maka langsung terbesit emosi kita ya. Dan terbesit pikiran kita dari retorika yang disampaikan secara visual dan secara tekstual. Visualnya itu adalah gambar tas dan buku ya. Itu adalah visual retorika. Nah, kemudian yang kanan itu adalah tekstual retorika, lunchtime. Itu kira-kira maksudnya apa nih? Ya, maksudnya adalah ketika kita melihat lunchtime, M-nya itu kodenya seperti itu, ya M-nya bentuknya seperti itu. Kemudian tasnya juga membentuk huruf M, ya. Kemudian di bawahnya ada buku-buku. Itu artinya ketika kita sekolah, ketika kita beraktivitas, ya, jangan lupa untuk makan di mana? Di McDonald. Ya, ya ini mohon maaf ya sedikit promosi. Ya, bukan endorse juga sih, tapi ya memang M itu kan semua orang akan terpaut pada sisi emosi bahwa itu adalah sebuah perusahaan makanan. Nah, retorika visual, penggunaan citra visual untuk mengkomunikasikan makna. Seperti ini teman-teman, ya. Yang sebelah kiri itu adalah retorika visual. Tetapi ada dua pendapat ya. Pendapat pertama adalah retorika visual akan kuat apabila disajikan dengan retorika tekstual. Jadi tidak bisa dipisahkan retorika visual dan tekstual itu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, retorika visual itu lebih kuat daripada retorika tekstual katanya. Ya, kenapa? Karena visual itu lebih kuat penanaman sugestinya dalam emosi manusia. Kenapa? Karena visual itu disimpan di otak kanan. Otak kanan sifatnya adalah long term memory. Jadi kemampuan daya ingatnya lebih lama daripada otak kiri. Sedangkan otak kiri itu yang menyimpan segala bentuk dalam bentuk tekstual. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah ya ketemu seseorang, teman waktu SD mungkin. Teman-teman lupa namanya siapa, tapi teman-teman ingat wajahnya. Duh, saya tuh ingat wajah si ini teh ya, tapi saya lupa namanya. Nah, itu kenapa? Karena wajah, gambar, itu disimpan di otak kanan, yang sifatnya long term memory. Artinya, ingatan jangka panjang. Sedangkan nama yang berupa tekstual disimpan di otak kiri, yang sifatnya adalah short term memory. Dia lebih pendek ingatannya. Ya. Jadi lebih cepat lupa. Maka dari itu, supaya ingatannya kuat, maka simpanlah teks tadi berbarengan dengan visual seperti itu. Maka ada sajian pengertian dari retorika visual dengan pendapat yang tadi Bapak ungkapkan. Nah, tentunya ya, retorika visual itu bisa dikomunikasikan melalui budaya dan makna yang direfleksikan, ya. Dan maknanya juga bisa berubah melalui citra, ya. Citranya seperti apa begitu kan?
Maka kan sekarang ada istilahnya pejabat itu pencitraan gitu ya. Ya kadang-kadang sebagai seorang pejabat publik ya memang dalam satu waktu memang perlu pencitraan. Kenapa? Karena masyarakat meminta mana bukti kerjanya gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang bekerja dalam diam gitu sehingga masyarakat tidak tahu. Dalam satu waktu memang perlu untuk disampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh pejabat ya, publik seperti itu. Melalui retorika diharapkan dihasilkan efek kognitif. Ya, kognitif itu adalah pengetahuan melalui sebuah kepercayaan dan keyakinan. Dan afektif. Afektif itu sikap, ya, senang, tergugah, takut, bersemangat. Ya itu kalau misalkan teman-teman lihat ini apa? Apa yang dari segi afektifnya? Tergugah, aduh, pengen makan ya. Apalagi sekarang sedang puasa, ya, sedang Ramadan ya seperti ini jadi pengen ke McD. Seperti itu. Dan retorika visual, persuasi, ya. Sebuah proses mengubah sikap, attitude, ya, melalui argumen dan cara-cara lain yang berkaitan. Nah, modelnya ada tiga. Fear apparel, ya, two-side argument, message framing, ya. Tentunya ini sebenarnya kalau misalnya disederhanakan, itu adalah pencitraan. Ya, pencitraan ataupun sebuah olah berita ya. Jadi framing yang biasanya kalau misalkan sebuah pesan, misalkan gini ya, Bapak berikan contoh untuk message framing. Misalkan ada sebuah headline berita, ya, itu menuliskan seperti ini. Seekor ular menyelamatkan seekor ikan. Ya, di pinggir seekor ular menyelamatkan seekor ikan. Framingnya apa? Sebuah atau seekor ular menyelamatkan, ya, positif. Framingnya positif. Bahwa seekor ular telah menyelamatkan seekor ikan, ya. Tetapi kenyataannya ular itu sebenarnya memangsa ikan tadi, ya. Kenyataannya adalah seekor ular memangsa seekor ikan. Tetapi melalui sebuah message framing maka bisa didapatkan mengubah persepsi orang. Wah, ular ini dia telah menyelamatkan ikan tadi. Padahal sebenarnya ularnya memakan ikan, ya. Ya seperti itulah ya. Retorika visual ataupun persuasi ajakan. Ya. Nah, ini contoh adalah fear appeal. Ya, coba tuh. Ini kan persuasi, ya. Ingat loh, fear appeal itu adalah persuasi. Persuasi itu ajakan, artinya ajakan. Jadi kalau misalkan Bapak ngajak teman Bapak, yuk ke kantin yuk makan, misalkan gitu ya. Nah, itu ajakan. Ya. Nah, di sini ajakan persuasi retorika visualnya melalui sebuah poster. Ya, teman-teman. Sebuah pistol diisi peluru dengan peluru rokok. Artinya apa? Artinya rokok itu hendak disampaikan seperti peluru yang dapat membunuh. Ya. Kemudian sebelahnya lagi ya ada tengkorak manusia. Tengkorak manusia sedang ya setengah tengkorak, setengah lagi masih utuh gitu ya merokok. Ya mengajarkan, memberikan pesan ajakan, persuasi, ketakutan ya, fear, ketakutan bahwa merokok itu akan dapat membunuh dan ujung-ujungnya seperti itu. Tangan kita seperti ujung dari rokok yang hangus terbakar, ya, sedikit demi sedikit terbakar seperti itu. Two side argument, dua sisi pendapat, ya. Nah, teman-teman ketika melihat iklan ini apa yang terbayang? Ya seperti itulah ya. Jadi ini sedikit sebuah pesan yang baik juga sebenarnya.
bahwa ketika kita mengkonsumsi yang seperti ini, maka tentunya akan ada efek negatif, ya. Yang efek negatifnya bisa dijabarkan satu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini apa yang menjadi pesannya? Ketika berkendara dilarang menelepon, dilarang asik berbicara, fokus ke depan karena bisa jadi kamu menabrak anak-anak, ya. Dan anak-anaknya uniknya di sana matanya adalah mata dari anak si pengendara sendiri. Jadi sayangilah anak orang lain sebagaimana kamu menyayangi anakmu sendiri, ya, dengan cara berkendara dengan baik. Nah, ini framingnya, ya. Sebuah pesan yang dibungkus dalam sebuah framing. Framingnya apa? Bahwa kalau kita menggunakan produk itu, yang tadinya kulit kita agak hitam tuh ya, agak sawo matang, kemudian berangsur-angsur menjadi putih. Nah, framing seperti itu. Ya, ini juga sama ya. Nah, ini juga framing juga. Ya, message framing. Nah, hiperbola, kebalikan ya. Sesuatu yang dilebih-lebihkan atau melampaui. Jadi hiperbol, diperbesar, digede-gedein dari keadaan atau realitas yang sesungguhnya. Ini kan sebenarnya hiperbola ini adalah apa yang kita pelajari di bahasa Indonesia ya. Majas hiperbola. Ya, contohnya adalah sebuah retorika visual dari aspek hiperbola yang bisa teman-teman lihat di bawah, ya. Kan melebih-lebihkan ya. Jadi kalau bahasa sekarang kita lebay gitu. Nah, ini juga ya, seperti itu. Unik sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah iklan atau sebuah tampilan retorika visual yang memang disajikan atau dibuat oleh seorang desainer, teman-teman. Ya, kira-kira makna dari iklan ini apa? Maknanya adalah, ya ini bisa beberapa makna ya, tapi yang Bapak tangkap adalah karena ada satu lagi paduan dari atau padanan dari iklan ini. Jadi si Tabasco ini ya kalau misalkan dilelehkan ataupun disimpan di atas jagung itu otomatis saking panasnya, saking ladanya gitu ya, saking pedasnya jagungnya sampai kemudian jadi popcorn tuh ya, seperti itu. Itu kan dilebih-lebihkan, nggak mungkin ya ada sambal gitu ya, sambal sepedas apapun disimpan ke jagung tiba-tiba jagungnya jadi popcorn, ya itu kan terlalu dilebih-lebihkan ya. Memang itu iklan supaya orang yang sangat suka pedas itu beli sambal itu. Nah, ini ya visual metafora ya. Nah, kita bisa lihat asap dari rokok berubah jadi ular. Yang ngeri ya. Jangan merokok, stop. Sayangi diri kita. Kita sekarang takut virus corona. Ya, waspada virus corona. Diam di rumah untuk mewaspadai penyebaran virus corona. Virus corona virus yang menyerang apa? Paru-paru. Merusak paru-paru. Rokok apa yang dirusak? Paru-paru juga. Ya, jadi sebenarnya pelan-pelan juga sama membunuh kita ya. Maka dari itu mumpung kita masih ada waktu, masih diberikan kesempatan dan kesempatan juga bulan Ramadan untuk kita memperbaiki diri bagi teman-teman yang menjalankan, maka stop ya, berhenti merokok untuk kebaikan kita. Ya, metafora adalah segala bentuk perumpamaan atau kiasan. Teman-teman, ini Bapak infokan metafora akan muncul lagi di UAS. Metafora akan muncul lagi di UAS. Nanti Bapak akan share seperti apa kisi-kisinya supaya teman-teman mempersiapkan menjadi lebih matang begitu ya.
Nah, ini kiasannya teman-teman. Apa tuh? Itu kan mesin pembakar tuh. Mesin pembakar roti menggulung dua buah roti. Ini iklan mesin roti, mesin bakar roti, mesin roti bakar atau iklan roti? Iklan roti. Bayangkan roti apa nih? Roh roh palat ya. Roti roh palat ini itu diidam-idamkan oleh semua mesin roti bakar. Jadi seperti itu, jadi supaya dibeli ya. Ya ini mentega juga ya. Set ya. Ya membuat selera makan kita menjadi meningkat. Upside down logic. Coba teman-teman lihat logik kayak ini. Zebra mengejar singa. Ya sebenarnya sebaliknya yang ada ya. Singa mengejar zebra. Tapi dengan enervit ya. Vitamin supplement for animal with nutritional differences. Deficiencies ya. Jadi ketika kalau misalkan binatang minum enervit maka itu akan meningkat nutrisi dalam tubuhnya dan kemampuan dalam tubuhnya. Sehingga zebra pun kalau minum ini akan menjadi berbalik, zebra yang mengejar singa. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Humor ya, dapat mengungkapkan pesan dengan sudut pandang yang baru. Pendekatan humor lebih rileks dan menyenangkan. Ya itu kan istilahnya ya humor apabila kita mendengar itu kita bisa tertawa, ya kita bisa senyum gitu ya karena ada sudut pandang yang berbeda yang sepenuhnya berbeda dari cara pandang kita. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi ada kucing, ada kucing yang mau berantem sama anjing. Itu yang bawa anjingnya sampai kemudian digigit anjing apa tali kekangnya yaitu supaya tidak terjadi benturan. Kalau misalkan ini iklan Coca-Cola ya. Jadi kalau misalkan kita ingin berjemur kalau di pantai itu, maka kalau penguin itu inginnya yang dingin-dingin gitu ya. Dan Coca-Cola itu menyegarkan. Ya, kurang lebih seperti itu pesannya. Nah, ini ya. Burger King. Itu kan sebenarnya ikon Burger King. Kenapa ikon Burger King kemudian membeli burger di Burger King? Ya, itulah seperti itu ya. Humor seperti itu. Ini kan kita melihat ini, loh kok aneh, bisa aja ketawakan gitu ya. Karena sifatnya humor. Ini juga. Nah, ini parodi ya. Nah, parodi ini berbeda dengan humor. Meskipun Betty ya, beda-beda tipis. Jadi, parodi itu adalah imitasi tekstual atau kode ganda yang dicirikan oleh sifat ironi atau absurditas. Nah, bahwa itu kita melihat membuat sebuah lukisan modelnya perempuan lagi begitu ya. Kemudian ketika sudah jadi lukisan tiba-tiba jadi begitu ya, jadi aneh gitu ya. Itulah parodi. Nah, ini retorika seni ya salah satunya seperti ini. Nah, begini juga nah, kita bisa lihat ini sebenarnya karya seni ya. Tapi seperti seolah-olah eh, bapaknya itu sedang membersihkan lantai, membersihkan tembok gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu juga adalah karya seni. Ya, baik, itu saja teman-teman sekalian yang Bapak bisa sampaikan di retorika visual ini. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas, silakan di kolom komentar nanti ya. Itu saja mungkin kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekali lagi Bapak ingin
mengucapkan teman-teman sekalian mudah-mudahan tetap semangat karena teman-teman tinggal menjalani UAS saja dan tugas yang apabila belum dikumpulkan silakan dikumpulkan supaya teman-teman tidak drop nilainya gitu ya. Dan nilai itu adalah hasil dari proses. Jadi prosesnya yang penting bukan nilainya. Dan teman-teman sekalian, Bapak ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan dan mudah-mudahan puasa yang kita jalankan bisa menambah kualitas diri kita khususnya menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih baik dari segi akhlak, lebih baik dari segi attitude, lebih baik dari segi cara pandang kita dan lebih rajin juga menuntut ilmu sebagai seorang akademisi. Dan mungkin pada pertemuan terakhir ini Bapak ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan dan juga banyak sekali kesempatan yang berharga bagi Bapak satu semester ini bisa berkenalan dengan kalian, bisa bertemu dengan kalian. Sayang ya, dengan virus corona ini kita tidak bisa bertemu lagi setelah UTS kemarin. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Mungkin suatu saat kita bisa bertemu lagi, kondisinya adalah kalian sudah menjadi desainer sukses, sudah memiliki posisi yang penting di tengah-tengah masyarakat, kemudian sudah memberikan dampak yang luar biasa juga untuk kehidupan masyarakat, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lain, ya. Dan Bapak juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dari lisan Bapak, perkataan Bapak, ataupun perbuatan Bapak yang Bapak yakini Bapak tidak pernah melakukan itu dengan sengaja. Karena mungkin saja Bapak menyakiti teman-teman dalam kondisi tidak sengaja. Bapak mohon maaf dan apabila teman-teman ada kesalahan kepada Bapak, Bapak sudah maafkan jauh-jauh hari. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Kita langsung saja pembahasan untuk kisi-kisi UAS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.